Jangan lupa juga Rasulullah punya ahlul bait, punya keluarga. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, kalau ada orang cinta sama Rasulullah tapi nggak cinta sama keluarga Nabi, ahlul kisah, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain, juga istri-istri Nabi dan keturunannya. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, orang aku cinta kepada Nabi nggak cinta kepada keluarga Nabi, maka sama, cintanya bohong, dusta, palsu. Kira-kira jelas atau tidak? Orang Bogor sadayana jelas atau tidak? Terang ente terang? Alhamdulillah. Coba jawab yang kompak, kalau begitu cinta sama Rasulullah wajib atau tidak? Kalau ada orang aku cinta sama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menuju Cahaya TV. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering menjadi perdebatan dalam kalangan umat Islam, yaitu mengenai hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Kitabullah, Al-Quran, dan Ahlul Baitku." Hadis ini telah menjadi pegangan bagi banyak umat Islam. Namun ada pertanyaan yang sering muncul. Apakah benar bahwa memuliakan Ahlul Bait berarti memberikan penghormatan tanpa batas kepada mereka, bahkan jika mereka berperilaku buruk? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Bagaimana pula hubungan antara Al-Quran dan Ahlul Bait? Mari kita bahas lebih mendalam untuk memahami ajaran Islam yang sebenarnya mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan untuk memberi arah hidup yang jelas kepada umat Islam. Oleh karena itu, Al-Quran harus dijadikan pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya berpegang teguh pada Kitabullah. Al-Quran tidak hanya relevan untuk masyarakat Arab pada zaman Nabi, tetapi juga untuk umat Islam di seluruh dunia, dari generasi ke generasi. Sebuah kehidupan yang tidak berpedoman pada Al-Quran akan mudah tersesat. Al-Quran memberikan petunjuk moral, sosial, ekonomi, dan politik yang jelas, sehingga umat Islam diharapkan untuk tidak hanya membaca dan memahami isi Al-Quran, tetapi juga mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menekankan pentingnya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan Ahlul Bait sebagai hal kedua yang harus dijaga oleh umat Islam. Lantas, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan Ahlul Bait ini? Apakah mereka hanya keluarga Nabi secara biologis, atau ada pemahaman lain yang lebih mendalam? Secara bahasa, Ahlul Bait berarti keluarga rumah. Dalam konteks agama Islam, Ahlul Bait merujuk pada keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Namun, siapa saja yang termasuk dalam Ahlul Bait sering menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnah, Ahlul Bait mencakup istri-istri Nabi Muhammad SAW, anak-anak beliau seperti Fatimah Az-Zahra, cucu-cucu beliau seperti Hasan dan Husain, serta keturunan mereka yang lahir dari jalur Hasan dan Husain. Selain itu, Bani Hashim, yaitu keluarga besar Nabi, juga termasuk dalam golongan ini. Menurut pandangan ulama Syiah, Ahlul Bait terbatas hanya pada Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, dan keturunan mereka. Pandangan ini sangat erat kaitannya dengan keyakinan mereka tentang kedudukan istimewa keluarga Ali dalam sejarah Islam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Ayat ini menunjukkan bahwa keluarga Nabi memiliki kedudukan yang mulia dan diberi kemuliaan oleh Allah. Salah satu hadis yang sering dikutip untuk menunjukkan kemuliaan mereka adalah hadis Al-Kisah, yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW menyelimuti Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain dengan kain sambil berdoa agar mereka dijauhkan dari dosa dan disucikan. Islam mengajarkan kita untuk memuliakan Ahlul Bait karena mereka memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Namun,
bahwa memuliakan mereka tidak berarti kita harus memuja atau mengidolakan mereka tanpa batas. Memuliakan Ahlu Bait harus selalu dilandasi dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, akhlak, dan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai setiap umat Islam berdasarkan amal dan ketakwaannya, bukan berdasarkan nasab atau keturunan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa memperlambat amalnya, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Ini mengingatkan kita bahwa keturunan mulia tidak akan memberikan jaminan keselamatan jika seseorang tidak beramal saleh. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda kepada putrinya yang tercinta, Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka, karena aku tidak dapat menolongmu di sisi Allah. Hadis ini mengajarkan kita bahwa setiap individu, termasuk Ahlu Bait, bertanggung jawab penuh atas perbuatannya di hadapan Allah. Jika ada keturunan Ahlu Bait yang berperilaku buruk atau menyimpang dari ajaran Islam, kita tidak diwajibkan untuk memuliakan mereka secara buta. Sebaliknya, kita harus memberikan nasihat dengan cara yang baik dan bijaksana, karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita di dunia ini. Syafaat Nabi Muhammad SAW adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau untuk memberikan pertolongan kepada umatnya di akhirat. Namun syafaat ini tidak diberikan secara otomatis hanya karena hubungan darah atau keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Artinya, setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya sendiri. Menghormati Ahlu Bait adalah suatu anjuran mulia, tetapi penghormatan ini tidak menjamin seseorang akan mendapatkan syafaat Nabi jika ia tidak beriman dan beramal saleh. Tidak ada tempat untuk fanatisme dalam Islam, termasuk dalam hal penghormatan terhadap Ahlu Bait. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, "Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya." Dengan kata lain, kita tidak boleh menjadikan Nabi Muhammad SAW atau Ahlul Bait sebagai sosok yang disembah atau dipuja secara berlebihan. Semua ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan tauhid, yaitu hanya menyembah Allah saja. Sikap fanatik yang mengabaikan akhlak, perbuatan, dan ketaatan kepada Allah sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita harus menempatkan penghormatan kita kepada Ahlu Bait dalam batasan yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW meninggalkan dua perkara penting untuk umatnya, yaitu Al-Quran dan Ahlu Bait. Al-Quran adalah pedoman hidup yang harus kita pegang teguh, dan Ahlu Bait adalah keluarga Nabi yang harus kita hormati selama mereka berakhlak mulia. Kita harus berhati-hati dalam memberikan penghormatan. Memuliakan mereka bukan berarti mengabaikan perbuatan mereka atau mengidolakan mereka tanpa batas. Mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai landasan utama dalam hidup kita. Teruslah belajar dan memperdalam ilmu agama agar tidak mudah terjerumus pada pemahaman yang keliru atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup kita dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam bertindak. Dengan memegang teguh keduanya, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan bijaksana dan tetap berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini di Menuju Cahaya TV. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, kami undang Anda untuk menyukai, memberikan komentar, dan membagikan video ini kepada orang lain. Jangan lupa juga untuk berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan konten-konten Islam yang menarik dan bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.